Mehdi Taremi resmi jadi pemain baru dari Inter Milan. Inter Milan resmi mendatangkan pemain baru ketiga di bursa kali ini. Ada penyerang internasional Iran yakni Mehdi Taremi yang digait dari FC Porto. Pesepak bola berusia 31 tahun tersebut mendarat di Giuseppe Meazza dengan status bebas transfer. Taremi diketahui akan menaikkan kontrak berdurasi 3 tahun sampai tahun 2027. Laurent Blanc resmi jadi pelatih dari Al Ittihad. Laurent Blanc, mantan pelatih dari timnas Prancis, resmi menjadi juru taktik baru untuk klub Saudi Pro League yakni Al Ittihad yang diperkuat oleh Karim Benzema. Dilansir dari AFP, Al Ittihad mendatangkan Laurent Blanc atas rekomendasi dari Karim Benzema yang memerlukan pelatih berbahasa Prancis. Dikabarkan Al Ittihad mengontrak Laurent Blanc hingga 2 tahun ke depan. Cristiano Ronaldo disebut pemain paling flop di Euro 2024. Cristiano Ronaldo gagal menunjukkan performa terbaiknya bersama Portugal di ajang Euro. Karena itu William Calastaragu memilih Ronaldo sebagai pemain paling flop di turnamen tersebut. Ronaldo sama sekali tidak bisa mencetakkan gol ke gawang lawan dalam 5 pertandingan. Dia juga gagal mengeksekusi penalti ketika berhadapan dengan Slovenia. Wasit Copa America 2024 dituding berat sebelah. Pelatih Kanada yakni Jesse Marsh mengecam pengambilan keputusan wasit Copa America kali ini. Menurutnya sang pengadil lapangan kini berat sebelah. Dia menilai wasit-wasit dari Copa America 2024 merugikan tim-tim dari CONCACAF seperti Kanada dan juga Amerika Serikat. Ini bukan pertama kali Marsh mengkritik Copa America 2024. Pelatih 50 tahun tersebut sebelumnya menuding turnamen tertinggi Amerika Latin ini tak profesional dalam penyelenggaraannya. Luis Suarez jadi pahlawan timnas Uruguay. Pertandingan Kanada versus Uruguay di Bank of America Stadium berakhir dengan skor 2-2. Uruguay unggul lebih dahulu lewat gol dari Rodrigo Bentancur di menit ke-8. Kemudian dibalas gol dari Ismael Kone di menit ke-22. Kanada berbalik memimpin melalui gol dari Jonathan David di menit ke-80. Setelah itu Luis Suarez yang turun dari bangku cadangan menyamakan skor menjadi 2-2. Laga pun berlanjut ke adu penalti di mana Uruguay menang 4-3 atas Kanada. Luis Suarez benar-benar menjadi pahlawan untuk Uruguay. Selain mencetakkan gol di injury time, dia juga menjadi salah satu algojo sukses Uruguay dalam adu penalti. Ranking klub UEFA terbaru, AS Roma peringkat kelima, MU peringkat ke-14. Ada banyak kejutan di ranking klub terbaru UEFA berdasarkan perhitungan koefisien. Manchester City masih menjadi klub nomor 1, sedangkan Madrid berada di urutan yang kedua. Tetapi ada beberapa kejutan seperti AS Roma di peringkat kelima dan Manchester United yang terdampar di urutan ke-14. Selain Man City, tim 6 besar Liga Inggris juga mencapai catatan berikut, di mana Liverpool berada di urutan yang keempat, Chelsea di urutan ke-9 dan Arsenal di urutan ke-19. Sempat dikaitkan bakal hengkang, Romeu bakal dipertahankan oleh Barcelona. Oriol Romeu sempat masuk ke dalam daftar jual Barcelona di bursa transfer musim panas. Namun seiring kehadiran dari Hansi Flick, rencana dipastikan berubah dan ada potensi jebolan La Masia itu bakal dipertahankan. Pelatih asal Jerman itu disebut percaya jika Romeu bakal memegang peranan dalam skuadnya. Aston Villa mencapai kesepakatan dengan Everton mengenai Amadou Onana. Aston Villa mencapai kesepakatan dengan Everton untuk pembelian Amadou Onana. Kesepakatan itu bernilai hampir 50 juta pound sterling. Sementara persyaratan pribadi telah disepakati antara Villa dengan sang pemain 22 tahun tersebut. Onana telah menjadi pemain kunci Everton. Dia membuat 72 penampilan termasuk 37 di semua kompetisi di musim yang lalu. Setelah bergabung dari Lille seharga 30 juta pounds di musim panas 2022. Tidak ada tempat untuk Kepa Arrizabalaga di Chelsea. Dilansir dari Mirror, Chelsea sudah memulai latihan pramusim di Cobham dan manajer baru Enzo Maresca langsung memimpin latihan. Kepa Arrizabalaga, kiper Chelsea yang dipinjamkan ke Real Madrid di musim lalu juga sudah datang. Sayangnya untuk Kepa, dirinya tidak berlatih bersama skuad utama. Enzo Maresca dinilai akan mempercayai posisi penjaga gawang pada Robert Sanchez dan juga George Petrovic. Itu artinya Kepa Arrizabalaga sudah tersisihkan.
Manchester United setujui penjualan dari Willy Cambuala. Man United dikabarkan akan meraup untung besar dari penjualan bek mereka yakni Willy Cambuala di bursa transfer. Menurut laporan dari Manchester United telah menyetujui penjualan dari Willy Cambuala ke Villarreal dalam kesepakatan transfer senilai 176 miliar rupiah dengan dimasukkan juga klausul pembelian kembali. Tentu saja penjualan ini akan menjadi keuntungan besar bagi laporan keuangannya ke Premier League karena penjualan dari pemain produk akademi akan dihitung sebagai keuntungan murni. Man City tawarkan kontrak besar untuk cegah Ederson pindah. Man City sedang mempertimbangkan untuk menawarkan kenaikan gaji yang signifikan kepada kiper andalan mereka yakni Ederson guna bisa mempertahankannya di Premier League. Menurut laporan dari Sun Sport, Al Nassr berkeinginan menjadikan Ederson sebagai rekrutan utama mereka dengan tawaran gaji fantastis sebesar 18,4 miliar rupiah per minggunya. Walau tak bisa mendekati tawaran dari Al Nassr tersebut, dikabarkan sang juara bertahan Liga Inggris yang menawarkan kenaikan gaji mencapai 75% dari pendapatan Ederson pada saat ini. Jika Ederson bersedia memperpanjang masa baktinya di Etihad Stadium, dia akan menerima gaji sebesar 20 miliar rupiah per bulannya atau selisih 54 miliar rupiah per bulan dari gaji yang ditawarkan oleh Al Nassr. Endrick sudah nggak sabar untuk berseragam Real Madrid. Wonderkid Brasil yakni Endrick segera diperkenalkan sebagai pemain anyar dari Real Madrid jelang musim yang baru. Dia sudah tak sabar untuk bisa bermain bersama Los Blancos. Real Madrid sudah menebus transfer Endrick dari klub Brasil yakni Palmeiras seharga 60 juta euro pada tahun 2022. Namun Endrick baru saja bisa bergabung ke Santiago Bernabeu setelah usianya menginjak 18 tahun. Real Madrid belum mengumumkan tanggal presentasi dari Endrick secara resmi. Beberapa media Spanyol menyebut peresmian pemain 17 tahun ini akan dilakukan di Santiago Bernabeu pada tanggal 26 Juli. Marco Corella terus rayu Nico Williams untuk gabung dengan Chelsea. Bek Spanyol yakni Marco Corella mengungkapkan bahwa dirinya telah berbicara dengan Nico Williams setiap harinya. Dia menyuruhnya untuk bisa bergabung dengan Chelsea. Saya katakan kepadanya setiap hari bahwa ia harus datang ke Chelsea. Dia akan sangat membantu kami, ujar dari Marco Corella kepada The Athletic. Napoli ikutan login dalam perburuan Mason Greenwood. Ada penantang baru dalam saga Mason Greenwood. Napoli dikabarkan juga mengejar pemain muda milik Manchester United tersebut di musim panas ini. Dilansir oleh Gianluca Di Marzio, Napoli memutuskan mengejar Greenwood karena mereka butuh penyerang baru di lini serang mereka. Di musim panas ini Ipartinope berpotensi ditinggalkan oleh dua sosok penting mereka. Victor Osimhen dan juga Vica Kvaratskhelia dikabarkan akan pergi dari kota Naples dalam waktu yang dekat. Belum menyerah, Al Ittihad terus rayu Casemiro untuk tinggalkan Manchester United. Saga transfer Casemiro terus berlanjut. Klub Arab Saudi yakni Al Ittihad dilaporkan masih berharap bisa mendapatkan jasa gelandang Manchester United tersebut. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Al Ittihad benar-benar serius ingin bisa mendatangkan Casemiro. Mereka sedang mencoba merayu sang gelandang agar mau bergabung dengan tim mereka di musim panas kali ini. Al Ittihad sendiri dilaporkan siap menyodorkan tawaran dengan nilai fantastis agar gelandang timnas Brasil tersebut mau pindah ke Arab Saudi. Saul Niguez selangkah lagi dipinang oleh Sevilla. Petualangan Saul Niguez bersama Atletico Madrid nampaknya akan selesai dalam waktu yang dekat. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Saul telah mencapai kesepakatan personal dengan klub Sevilla. Dalam laporannya, Romano mengatakan Saul harus terlebih dahulu memutus kontraknya dengan Atletico untuk bisa bergabung dengan Sevilla, dan manajemen Atletico pun bersedia mengabulkan permintaan dari Saul tersebut. Kepindahan Saul ke Sevilla pun hanya tinggal menunggu waktu. Pada Sabtu malam, gelandang berusia 29 tahun itu telah mengucapkan selamat tinggal kepada para pemain serta staf pelatih dari Atletico Madrid. Liverpool ikutan berburu wonderkid Joao Neves. Joao Neves diminati oleh banyak klub Eropa dan kini giliran Liverpool memantau sang pemain dan berusaha untuk bisa mendatangkan wonderkid Portugal berusia 19 tahun tersebut. Dilansir dari Corella da Manha,
Liverpool kini ikutan berburu Joao Neves. Posisi gelandang serang memang jadi perhatian setelah Jordan Henderson dan juga Fabinho pergi. Dikabarkan Benfica bersikeras untuk bisa melepas Neves sesuai klausul pelepasannya. Neves bakal dilepas seharga 100 juta pound sterling atau setara dengan 2 triliun rupiah. Como datangkan Rafael Varane. Kesuksesan promosi ke Serie A membuat Como begitu bersemangat di bursa transfer. Como pun siap mendatangkan sejumlah pemain top Eropa, termasuk diantaranya adalah bek Prancis yakni Rafael Varane. Menurut laporan dari jurnalis ternama yakni Fabrizio Romano, Como diklaim akan segera merampungkan proses pendatangan dari bek yang musim lalu itu membela Manchester United. Selain nama-nama pengalaman tersebut, Como juga sudah menyepakati transfer bintang muda Irak yakni Ali Jassim dan akan segera diresmikan dalam waktu yang dekat. Como resmi datangkan mantan kiper Liverpool. Pepe Reina merayakan ulang tahunnya ke-42 pada Agustus nanti. Pada usia yang sudah tidak muda lagi itu, Pepe Reina masih menjadi pemain yang menarik bagi klub Serie A yakni Como. Como 1907 jadi klub yang sangat aktif di bursa transfer. Tim racikan dari Cesc Fabregas tersebut mendapatkan jasa Andrea Belotti dari AS Roma. Mereka juga tengah berupaya untuk merampungkan transfer dari Rafael Varane. Selain itu, Como juga berupaya untuk bisa mendatangkan dua pemain Liverpool yakni Pepe Reina dan juga Alberto Moreno. Dan menurut laporan dari Fabrizio Romano, Como mendatangkan Reina dengan status sebagai pemain bebas transfer. Incar Xavi Simons, Manchester United makin berasa timnas Belanda. Manchester United rasanya bagai timnas Belanda. Asisten-asisten barunya juga dari Belanda. Lalu para pemainnya akan mulai banyak dari yang Belanda. Di musim lalu cuma ada Tyrell Malaysia yang merupakan pemain dari Belanda di skuad Setan Merah. Sedangkan di musim panas ini akan bertambah seperti nama-nama Joshua Zirkzee dan juga ada nama Matthijs de Ligt yang akan segera dirampungkan. Dan kabar terbaru, MU dikabarkan turut meminati pemain muda Belanda yakni Xavi Simons. Dilansir dari Sportbill, MU tengah mengincar tanda tangan dari Xavi Simons tersebut.